Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini berjudul Hidup di Hadirat Allah. Kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa, sesungguhnya di balik ini ada resiko yang tidak ringan atau mengandung konsekuensi yang berat. Sebagaimana kalau seseorang diadopsi oleh seorang bangsawan, hidup sebagai anak bangsawan memiliki tatanan sendiri. Demikian pula kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa, ada tatanan untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Tentu saja hidup kita harus benar-benar berubah. Hidup sebagai anak-anak Allah berarti harus selalu membiasakan diri hidup di hadirat Allah. Kita harus membiasakan diri hidup di hadirat Allah dan merasakan hadirat Allah tersebut, saudaraku, setiap saat. Dengan hidup sebagai anak-anak Allah dan hidup di hadirat Allah, maka kita tidak bisa lagi atau memang tidak boleh lagi hidup secara sembarangan. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14-17 ditulis begini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudaraku, ketika kita menyimpang atau melakukan kesalahan, maka kita akan sangat merasakan perasaan tersiksa. Hidup di hadirat Allah membuat kita menjadi peka terhadap dosa dan kesucian, saudaraku. Makanya kalau kita berbuat dosa, kita akan kehilangan perasaan damai. Hidup di hadirat Allah membuat kita lebih cepat menyadari adanya kesombongan terselubung, ya saudara. Ketidaktulusan, ketidakjujuran, dan segala kesalahan yang mungkin ya dipandang orang sebagai hal sederhana atau biasa, atau dianggap masalah kecil atau dosa kecil, saudara. Tetapi hal tersebut bisa menyakiti hati Allah, atau paling tidak membuat hati Allah tidak nyaman. Hal itu akan menciptakan, jadi proses pergumulan ini akan menciptakan kesucian hidup yang natural, yang bisa terbangun terus-menerus dari hari ke hari, ya, sehingga kita dapat bertumbuh di dalam kesucian Allah, mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau mengenakan kodrat ilahi. Sebenarnya inilah tujuan hidup kekristenan yang sesungguhnya. Kalau kita hidup di hadirat Allah, di mana kita bisa menikmati damai sejahteranya, maka hal itu membuat kita menjadi takut untuk berbuat dosa atau kesalahan. Banyak hal yang dulu menjadi kesukaan sekarang menjadi tidak berani, yang sekarang kita tidak berani menyentuhnya. Hingga akhirnya hal hidup dalam kesucian menjadi irama yang permanen. Tidak menyentuh dosa bukan karena hukuman atau karena konsekuensi, bukan karena takut terkena disiplin atau pukulan, melainkan karena kita tidak ingin melukai hati Bapa. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami, saudara, ya. Hendaknya kita bisa memiliki perasaan Bapa yang benar-benar terluka pada waktu kita berbuat salah. Seperti waktu kita memiliki kesombongan, ya. Kesombongan terselubung, perasaan tidak suka kepada sesama, dendam, kebencian, dan perasaan negatif lainnya. Dosa atau kesalahan yang tidak dilihat oleh orang lain harus kita sadari, dan jika kita melakukannya, kita harus merasa sakit. Jadi sakitnya hati Bapa itu kita rasakan. Ketika kita memiliki masalah kemudian bergantung pada manusia, itu pun melukai hati Allah. Hal ini bisa merusak hadirat Allah di dalam hidup kita.
Dengan hal tersebut bukan berarti kita tidak boleh sharing atau berbagi beban kepada saudara seiman, saudara. Tetapi dasarnya bukan karena kita mau bergantung pada manusia, melainkan berbagi dengan tulus tanpa bermaksud mengandalkan manusia. Kita menjadi peka terhadap hal-hal yang melukai hati Allah. Dan hal ini menjadi pilihan bahwa kita mau menjaga perasaan Allah. Kita percaya bahwa ada pribadi yang hidup, yang menjadi tuan rumah jagat raya ini, yaitu Allah semesta alam, Bapa kita. Kita hidup hanya untuk melayani perasaannya. Harus diingat bahwa kita hidup hanya untuk melayani perasaannya. Yesus adalah model dari manusia sejati, saudara, yang tubuhnya menjadi bait Allah, karena kalau menjadi bait Allah berarti tempat pertemuan antara Allah dengan individu. Ini juga berarti tubuh ini tempat ibadah. Inilah pekerjaan Allah. Tuhan Yesus menyelenggarakan hidup sebagai bait Allah dengan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada kepentingan yang lain. Jadi kita akan menyadari bahwa mengucap doa Bapa kami itu beresiko tinggi. Begitu kita memanggil Allah itu sebagai Bapa, seperti Yesus, saudaraku, anak Allah, maka tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Tidak ada kepentingan dalam hidup kita kecuali memuliakan Dia. Memuliakan Allah berarti dalam segala hal yang kita lakukan harus menyenangkan Dia. Allah tidak memperhitungkan apa kata orang tentang kita, tapi Allah merasakan bagaimana perasaan batin seseorang terhadap dirinya, diri Allah maksudnya, saudara. Inilah yang dimaksud dengan tinggal di dalam Dia seperti doa Tuhan Yesus, saudara. Ya, dalam Yohanes pasal 17 ya. Inilah tujuan dari kekristenan kita, yaitu bertumbuh sampai dewasa, ya, bertumbuh dewasa sampai pada tingkat di mana kita tinggal di dalam Dia. Ini bukan hanya pengakuan mulut, melainkan pengalaman di mana seseorang dapat berinteraksi terus-menerus dengan Allah. Ada hubungan timbal balik terus-menerus dengan Allah dalam hadirat Allah setiap saat. Dan ini adalah suatu keberuntungan. Inilah anugerah itu. Anugerah bukan dirumuskan dengan kata-kata dan tidak cukup dirumuskan dengan rangkaian kalimat, tetapi anugerah yang dialami dalam tindakan dan kehidupan secara konkret setiap hari. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.